Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laudita Indah Dewi, SSI MBA, dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Program Studi Teknik Pemasyarakatan. Bidang ilmu mengajar saya adalah manajemen dan administrasi, dengan mata kuliah yang diampu seperti manajemen SDM, organisasi dan manajemen, serta pengembangan organisasi. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai teknis pembelajaran yang saya lakukan, lebih dahulu saya akan mendeskripsikan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah manajemen sumber daya manusia. MSDM ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester 5 dengan jumlah bobot SKS yaitu 2 SKS. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, para taruna akan diberikan 14 kali pertemuan dalam satu semester. CPL dari mata kuliah ini yaitu adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk materi pembelajaran dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia yaitu pembelajaran biasanya dilakukan secara luring atau pembelajaran di kelas atau dengan daring, yaitu dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Classroom, atau sistem yang biasanya kami pakai yaitu adalah aplikasi Edlink yang terintegrasi dengan SIAKAT atau Sistem Informasi Akademik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, di mana biasanya saya memberikan instruksi kuliah ataupun tugas kuliah, bahkan tugas kelompok untuk bisa dikumpulkan di aplikasi Edlink tersebut. Kemudian berbagai inovasi strategis dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya adalah agar tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar taruna dan lulusannya nanti akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan saat ini yaitu adalah metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua adalah diskusi, baik itu diskusi mandiri maupun berkelompok. Metode ini saya lakukan dengan harapan taruna nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian saya biasanya memberikan aplikasi-aplikasi yang terjadi di dunia nyata dengan tujuan agar taruna lebih tertarik dan mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan antara teori dengan praktik. Untuk metode diskusi kelompok, saya bentuk taruna menjadi beberapa kelompok, lalu saya berikan mereka topik-topik permasalahan atau studi kasus yang telah ditentukan, terutama di bidang MSDM, sehingga nanti taruna tersebut dapat mempresentasikan dan mendiskusikan. Tujuan dari metode diskusi ini agar taruna dapat lebih percaya diri mengungkapkan pemikirannya dalam mengembangkan pola pikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Biasanya, untuk mempermudah tracking keaktifan mereka dalam diskusi, saya membuatkan media tabulasi pengumpulan tugas melalui Google Spreadsheet, sehingga nanti taruna akan merasa lebih dihargai dan akan lebih semangat dalam menyampaikan pendapatnya terkait opini yang didiskusikan. Selain itu, saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran dengan cara program based learning atau PBL, di mana strategi ini sangat menunjang sekali di dunia pendidikan vokasi. Dalam strategi memberikan studi kasus kepada taruna atas permasalahan-permasalahan yang konkret yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari. Pada awal semester, saya membuat kontrak perkuliahan yang nantinya akan kami sepakati bersama. Taruna dan saya wajib mematuhi segala sesuatu yang telah disepakati dalam kontrak perkuliahan tersebut. Untuk mempermudah penyampaian materi di sini, saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar, baik berupa slide presentasi atau bahan ajar, buku pegangan, ataupun handbook yang sesuai dengan FPS. Kemudian untuk proses penilaian aktivitas berupa nilai, baik itu untuk tugas maupun UTS dan UAS. Hasil evaluasi nilai tersebut akan saya informasikan secara transparan melalui WhatsApp group, lalu juga dengan menggunakan website siap.poltekip.ac.id yang merupakan sistem di mana taruna dapat melihat nilai secara transparan. Dan apabila taruna mendapatkan nilai yang kurang baik, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk remedial atau perbaikan sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditentukan oleh Politeknik. Berikut adalah sedikit cuplikan pembelajaran yang biasanya saya lakukan pada mata kuliah MSDM dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ketua kelasnya, Zaki, sudah join semua. Silahkan disiapkan kelasnya, Zaki. Izin dosen sesuaikan. Terus Taruna, siap.
Rak, jumlah 44. Zaki sinyalnya kurang bagus, diulangi. Silakan laporan Zaki. Siap, izin mulai, Bu. Izin dosen menyesuaikan. Susaruna, duk. Siap, Rak. Lapor kelas 55 TPC siap melaksanakan perkuliahan. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali perkuliahan. Doa selesai. Istirahat di tempat. Rak. Baik, terima kasih Zaki. Teman-teman semua, apa kabar semuanya? Ngantuk ya? Baik, Bu. Ngantuk nggak Tidak, Bu. kalian? Benar ya? Oke, jadi sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah MSDM. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang penilaian kinerja. Saya share screen ya. Sebentar. Penilaian kinerja. Di sini ada yang pernah nggak dinilai kinerjanya dia? Baik itu sebagai pegawai atau kalau Taruna ada penilaian nggak sih buat penilaian kinerja kalian? Biasanya dari nilai doang ya. Kalau pegawai, ada nggak yang pernah waktu jadi pegawai dinilai kinerjanya? Siapa ada Ibu? Kalau bentuk Kevin, bentuk penilaian kinerjanya. Siap, mohon izin Ibu, izin jawab Bu. PPKP Bu. Biasanya dinilainya setiap berapa kali? Setiap bulan, setiap tahun, Siap, mohon izin Ibu, setiap 1 tahun sekali. setiap tahun sekali ya penilaiannya ya. Siap Ibu. Oke. Jadi yang tadi Erwin bilang, itu SKP, PPKP itu adalah salah satu bentuk dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh si pegawai. Siapa aja yang akan menilainya nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya penilaian kinerja itu apa? Balikin lagi ke pengertiannya bahwa penilaian kinerja itu adalah saat seseorang dia udah bekerja keras dengan bekal kompetensi dan pengetahuan nih serta usaha yang sungguh-sungguh, nanti kan ada output tuh yang akan dihasilkan. Nah, outputnya itu akan dinilai oleh organisasi untuk dilihat apakah dia pantas dan layak untuk diberikan penghargaan atau tidak. Penghargaannya berupa apa? Bisa berupa upah, tunjangan, promosi, dan lain sebagainya. Nah, yang tadi Erwin bilang soal SKP, itu adalah salah satu bentuk penilaian kinerja untuk melihat. Biasanya kalau dari SKP, itu kita turunin sebagai apa, Win? Biasanya setiap hari kita buat di Simpek. Siap, izin Ibu, segala laporan Ibu. Jurnal harian Pertanggungjawaban kan? kegiatan Ibu. Ya, jurnal harian kan namanya kan? Nah, jurnal Siap, harian itu, ya Ibu, jurnal harian Ibu. kalau misalnya kita udah ngisi jurnal harian, terus ada absennya juga, nanti berarti kita pantas untuk mendapatkan tunjangan. Gitu kan, Win ya? Benar nggak? Terus kalau misalnya ada kata-kata, aduh tunjangan saya dipotong, Siap, betul berarti Ibu. antara kita nggak masuk kerja, nggak absen, atau kita nggak mengisi si jurnal harian itu. Maka dianggap bahwa kita tidak bekerja dan tidak layak mendapatkan penghargaan berupa tunjangan. Gitu ya. Nih, jadi sebenarnya tunjangan kinerja itu awalnya dari mana? Adalah dari sasaran kinerja yang diharapkan dulu oleh si organisasi. Kalian nanti lulus jadi petugas kemasyarakatan. Bakal ada formasinya kan, bakal ada jabatannya kan. Dan nanti jabatannya itu tugas dan fungsinya apa. Dari situ udah ketahuan bahwa tusi yang akan kalian lakukan adalah A, B, C. Nanti akan dilihat perilaku kerja kalian kayak gimana. Hasil kerja kalian bagaimana. Nanti dari hasil kerja akan dinilai itu apakah sudah sesuai atau belum. Misalnya kalian udah naik nih dari Tukin berapa waktu JFU 6 ya? Suara saya kedengeran nggak sih? Terdengar Bu. Kedengeran ya. Dari kalian JFU yang grade-nya cuma 6 doang,
nanti naik jadi JF, fungsional, grade-nya misalnya 8. Nah, nanti akan ada titik di mana kalian merasa dihargai atas usaha yang udah kalian lakukan. Nanti kalian akan termotivasi untuk bisa naik ke tunjangan kinerja kalian dengan jabatan yang baru yang lebih tinggi. Itu terus akan muter. Nah, sekarang bayangin kalau misalnya ternyata hasil kinerja kalian tidak dihargai oleh si organisasi. Yang terjadi apa? Kalian kerja capek-capek, tapi nggak dihargai oleh organisasi. Jadinya apa? Malas-malasan, Kinerjanya Bu. menurun, Ibu. Jadi malas-malasan, jadi kinerjanya menurun, udah nggak ada semangat lagi untuk bisa mengejar penghargaan kan dari organisasi kan. Makanya penting juga untuk berpikir bahwa bagaimana organisasi terus memotivasi pegawainya supaya mereka terus mengharapkan penghargaan itu. Jadi akhirnya muter terus siklus gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dilihat kok pegawai saya kinerjanya ada yang nggak sesuai ya, bisa jadi karena penghargaannya yang tidak sesuai. Oke? Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Jelas ya? Saya lanjut. Nih, kalau ngomongin soal kinerja, kinerja itu sebenarnya apa? Kinerja itu adalah outcome, hasil yang sudah kalian lakukan dari aktivitas yang sudah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Mulai dari, tadi kalau Erwin bilang tahunan, berarti dari tahun 2022 yang udah Erwin lakukan apa aja. Lalu hasil dari pekerjaan itu apakah sesuai dengan target atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti ada yang salah dengan Erwin. Motivasi kerjanya kah yang kurang? Atau ada masalah apa nih? Kenapa si Erwin tidak bisa memenuhi kinerja yang sudah ditentukan? Nah, untuk tahu gimana caranya kinerjanya sudah ditentukan atau belum, maka berarti harus ada penilaian. Penilaiannya itu bagaimana caranya? Dengan membandingkan kinerja dari satu karyawan dengan karyawan yang udah punya standar di organisasi. Nih, kalau soal dimensi kinerja ya, itu harus jelas. Yang pertama, harus relevan dulu. Sesuai dengan tusi yang udah akan kalian kerjakan. Yang kedua, dari sensitivitas. Tahu, oh beneran nih, misalnya Miranda emang kerjanya baik. Oh si Doni misalnya, kerjanya kurang baik. Nah, kurang baik itu tuh di level yang kayak gimana sih? Kenapa Doni bisa dinilai sebagai pegawai dengan kinerja yang kurang baik? Bukan Doni yang pasti kurang baik ya, Don. Cuma contoh doang ya, Don. Yang terakhir adalah praktis, yaitu adalah mudah diukur. Jadi udah jelas bahwa kalau misalnya dia melakukan ini, maka berarti nilainya dia berapa. Kalau misalnya dia tidak melakukan itu, maka nilainya berapa. Nah, yang penting soal penilaian. Biasanya penilaian itu kayak SKP aja deh. Sekarang SKP. Siapa lagi sih yang pegawai selain Erwin? Siapa hadir, Bu? Zaki. Nah, Zaki, dulu biasanya kalau SKP dinilainya sama siapa, Ki? Saya izin, Bu, sama atasan langsung, Bu. Misalkan Atasan kalau langsung. saya anggota oleh eh, KPLP atau KPR, Bu. Oke. Kalau Zaki, kalau kita ya pegawai Kemenkumham biasanya SKP dinilai oleh atasan langsung. Padahal sebenarnya secara menyeluruh penilaian itu harus dilakukan 360 derajat. Maksudnya adalah kita, ini orang yang dinilai nih, misalnya Zaki. Berarti atasannya langsung berarti siapa nih Ki kalau di sini Ki? Manajer kan? Ya nggak? Siap, benar, Bu. Selain manajer, ada juga orang lain yang harus menilai si Zaki. Pertama, rekan kerjanya. Berarti yang selevel sama Zaki. Yang satu jabatan sama Zaki. Dan bawahannya, di bawahnya Zaki. Lalu ada evaluasi mandiri, berarti Zaki menilai dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah si penerima pelayanan dari Zaki, yaitu adalah konsumen. Ya, kenapa sih harus ada penilaian 360? Coba ada yang bisa kira-kira kenapa sih harus 360? Apa nggak ribet penilaian 360? Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa bawahan harus memberikan penilaian ke kita? Kenapa konsumen harus memberikan penilaian? Kenapa harus ada evaluasi secara Izin, Bu. mandiri? Izin berpendapat, Bu. Silakan. Jawab dulu nih, Windu dulu. Silakan Windu.
Izin Bu, kalau menurut saya Bu, Mm-mm. kenapa harus 360? Karena untuk menghindari penilaian yang subjektif Bu. Jadi Ya. biar enggak karena ini teman saya atau ini musuh saya, jadi saya nilai seadanya gitu. Izin saya Bu. Iya benar-benar. Kalau misalnya atasannya Windu ternyata orangnya nggak suka sama Windu, padahal nggak sukanya secara personal, bukan karena hal kerjaan. Bisa aja dia nilainya jelek kan, Bu. Jadi dinilainya, oh Windu nih nggak bagus nih kinerjanya. Padahal Windu kerja, tapi dianggapnya tidak bekerja. Tapi teman-teman Windu yang lain mungkin bisa memberikan penilaian yang berbeda. Bawahan Windu bisa memberikan penilaian yang berbeda. Konsumen bisa memberikan pelayanan juga yang berbeda. Maka dari itu penting untuk bisa melihat secara menyeluruh kita sebagai orang yang dinilai itu dari posisi apa. Jangan sampai nanti karena ada sifat subjektivitas dalam penilaian, akhirnya orang yang dinilai ini malah jadi jelek nilainya. Ya, oke, good. Terima kasih Windu. Oke, sekian dari saya materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Siap, sepertinya cukup, Bu. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya, atensinya hari ini. Silakan Zaki ditutup kelasnya. Siap, Ibu. Jin, dosen menyesuaikan. Sus Taruna, duduk. Siap, gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri perkuliahan. Doa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Siap, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi teknik pemasyarakatan, khususnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, terus bergerak maju, selalu berinovasi. Saya, Pavita Indah Dewi, pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.